Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La hadrati Al-Fatihah. Hadapan seluruh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, pondok pesantren sewilayah, wabil khusus Guru Agung kita yang senantiasa membimbing siang dan malam, yang terhenti memberikan syafaatnya kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita semua walaupun kondisi cuaca yang sangat mendukung untuk melakukan aktivitas dalam rumah, tapi dengan barokah kalau beliau kita masih bisa duduk di tempat yang suci ini dalam rangka mengamalkan, mengamalkan, melestarikan ajaran Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, sehingga dengan harapan barokah karomah dari beliau kita semua tetap istiqomah. Amin. Dan teriring doa semoga para sahabat senantiasa Allah berikan panjang umur, walafiat, limpahan barokah karomahnya curahkan kepada beliau dan dikucurkan kepada seluruh zuriyah dan zuriyah. Amin. Al-Fatihah. Ibu bapak yang saya hormati, terutama Sahibul Bait, Sahibul Akbar, kesepuhan pertama memiliki dan juga keluarga yang saya hormati. Tidak terasa hari ini sudah masuki bulan Safar. Mitos yang terjadi dianggap bahwa bulan Safar ini adalah bulan sial. Kenapa disebut bulan sial? Karena menurut riwayat Nabi tidak pernah sakit kecuali di bulan Safar ini. Maka dikatakan bulan Safar. Bahkan di bulan ini ada satu hari, yaitu di hari Rabu terakhir, di mana pada hari Rabu terakhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 320 bala ke langit dunia. Di 320.000 bala ke langit dunia. Tepatnya Allah menurunkan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dan ini tidak akan bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang tidak tidur. Kalau nanyanya ke dai nasional yang ada di televisi, pasti jawabannya tidak akan ada
tidak tidur. Beliau mengetahui orang yang menemukan, bukannya menemukan, orang yang melihat proses diturunkannya bala ke langit dunia yang sebanyak 320.000 itu adalah murid dari Syekh Sonani, namanya Syekh Fakhruddin Sakrajani. Namanya Syekh Fakhruddin. Kitab yang menjelaskannya adalah Jawahir Khamsi. Kitab Jawahir Al-Khamsi. Di situ menjelaskan ada satu pasal tentang sholat sunat tolak bala yang bersifat tahunan. Karena di dalam Manqobah ini pun dijelaskan di zaman Syekh Abdul Qadir saja banyak terdapat penyakit taun. Maka menurut riwayat dari tahun ke tahun penyakit atau bala yang diturunkan ke langit dunia ini semakin banyak macam ragamnya. Maka diperlukanlah seorang dokter ahli penyakit dalam setiap masanya yang memang kapasitas dokter rohani ini sudah mengetahui berbagai macam penyakit pada masanya. Contoh, di zaman dulu ketika ilmu kedokteran belum begitu maju, apakah kita mendengar namanya penyakit-penyakit yang aneh seperti HIV, AIDS, nanti marane, flu Singapura, nanti flu burung, nanti MERS, nanti berbagai macam penyakit-penyakit yang aneh terdengar di telinga kita. Dulu tidak ada istilah penyakit-penyakit seperti itu. Paling aya oge budung, ya. Kesrek, kesrek, gondongan, rorong suku, perpecahan suku. Dulu tidak ada macam penyakit yang aneh-aneh, karena memang fitrah Allah seperti itu. Setiap tahun itu Allah turunkan, karena memang ketika hak-hak pembeli dikurangi, hak-hak pembeli, jadi si pedagang mengurangi takaran, si pedagang mengurangi takaran. Ketika seseorang sudah menahan zakat, kekayaan hanya berputar pada lingkungannya. Jadi hubung harta maupun haru palang saku palang saku. Zakat berputar di golongan, timbangan sudah dikurangi. Terus awewe tiga lelaki, maka Allah bakal menurunkan, Allah akan menurunkan suatu penyakit yang sebelumnya tidak ada. Merupakan satu ajab. Jadi kalau sudah seperti itu, Allah akan menurunkan penyakit naon tak Ebola. Maka dokternya pun harus dokter yang memahami tentang seluk-beluk penyakit yang berkembang pada masanya. Dokter zaman dulu tidak akan mengetahui, tidak akan paham apa itu virus Ebola, apa itu flu Singapura, tidak akan tahu, karena memang munculnya penyakit itu zaman sekarang. Maka urusan penyakit rohani pun sama seperti itu, disesuaikan. Karena penyakit umat akhir zaman semakin banyak,
semakin banyak macamnya, maka dokter ruhaninya pun adalah seorang dokter wali yang memahami penyakit di masa sekarang. Maka jangan aneh ketika di zaman kemursidan Abah Aos, ketika di zaman kemursidan Abah Anom, salat lidafil balaknya hanya pertama itu sholat setelah sholat, sebelum sholat subuh dan sesudah sholat isya, ditambah 1 kali sholat amaliyah tahunan setiap Rabu terakhir di bulan. Ketika dibagi 320.000 dibagi 365, seberapa kira-kira Bang itu kan? 320.000 dibagi 365, sama berapa Bang itu kan? Kalkulator ini apa ya soalnya? Handphone apa ya? 800. Bayangin Bu, 320.000 macam penyakit yang Allah turunkan ke langit dunia. Ketika dibagi 365 hari setahunan, berarti per hari 856 penyakit turun per hari. Maka jangan aneh ketika Abah Aos mengatakan sholat isti'anah yang pada prakteknya sama dengan kaifiat sholat lidafil balak tahunan, cuman hanya beda nama. Inilah namanya hasil mukalamah, hasil komunikasi dengan para arwahul masyayikh, dengan Abah Anom, dengan Abah Sepuh, dengan Syekh Taulah, dengan terus komunikasi Abah itu, sehingga yang dulu hanya dilaksanakan hanya setahun sekali, sekarang kita tiap hari. Pandoannya sama. Allahumma inni a'udzubika minal, Allahumma inni a'udzubika bi kalimatika tammati kulliha minarihil wa minadail. Tak paling untuk dibaca. Masih dibaca. Wa minadail akbar fi nafsi wa. Nah, subhanallah, doanya hebat Pak. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada dengan kalimat yang sempurna dari bi kalimatika tammati kulliha, dari seluruh rihil ahmar, angin merah, dari dampak angin merah, angin penyakit, tekau keanginan panas tiris, tekau keanginan pilek, tekau keanginan batu, tekau keanginan mencret, tekau keanginan embung. Nah eta teh berarti orang dampaknya masuk ke dalam darah, ke dalam urat, ke dalam susu, ke dalam daging. Maka lamunan orang tengah makan sholat, wajar lamunan badana loyo, lamun dikirna kurang wajar lamun badana loyo. Karena sebenarnya kalimat yang tamat yang sempurna itu adalah la ilaha illallah. Eta maksudnya Allahumma inni a'udzubika bi kalimatika tammah. Kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna itu kalimat la ilaha illallah. Dari berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam darah, masuk ke dalam urat, wal uruq, wal julud, ke dalam daging. Jadi semuanya ternyata ada kunci dalam la ilaha illallah. Jadi praktek doa Allahumma inni a'udzubika bi kalimatika tammati kulliha minal praktek ate dikir. Praktek doa ate dikir.
876 kurang lebih sih. Sok lamun dihitung sehari turun penyakit, turun bala 876 per hari menimpa kepada setiap orang. Atak aya nu nyeri tuur, aya nu migrain, aya nu mencret, aya nu gegetret wae. Eta teh bawa Sajam 36 kali. Subhanallah. Berarti per hari saja sudah segitu 8 dibagi atau dibagi diawurkeun. Masuk nyeri sirah wae aya ya bala. Ya Allah nurutkeun bala. Maka supaya orang terhindar tina eta, terutama yang paling bahaya itu adalah penyakit yang melanda eta penyakit namanya apa? Saya baca di hadis itu ya. Nanti untuk yakin penyakit teryakin. Yang paling aku takutkan melanda umatku adalah ketika umatku adalah lemah keyakinan. Lemah keyakinan itu yang paling bahaya. Ketika seorang lemah keyakinan, kenapa orang ini lemah keyakinan? Karena kecenderungan bergaul dengan orang-orang yang ahli fajir, ahli dosa, ahli maksiat. Sehingga muncul efeknya kurang yakin. Jangankan kepada guru, ke Allah kita yakin. Ke Allah, oke? Bahaya. Kalau sudah kepada Allah tidak yakin, mereka mana lagi? Apakah ada orang yang tidak yakin kepada Allah? Ayat? Bukan ada lagi banyak. Jika teryakin ke Allah teh. Naon contohna? Jalma anu ko eta teh penyakit teu yakin. Teu yakin bahwa di dalam rezeki kita ada hak orang lain. Yakin bahwa ketika kita mengeluarkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, Allah akan membalasnya. Yakin bahwa ketika sedekah ditahan, Allah menurunkan penyakit yang sebelumnya tidak akan ada. Yakin bahwa ketika kita menahan sedekah, bahwa sehebat apapun amal, Allah tidak suka. Hadisnya jelas. Itu contoh kecil. Contoh kecil eta. Bila mun ketika atuh da kumaha cenah abdi mah teh aya keur pasikeun banyak sedekah itu bukan hanya uang. Sedekah tenaga ayeuna aya pengajian rek datang sedekah tenaga. Bujur diuk dina pengajian kalawan tartib coba sedekah tenaga. Ningali urang ieu teh masjid kawotor teu perlu dititah bersihan sedekah teh ku ilmuna bahkan contoh Rasul teh sedekah teh di ku ilmu ku kekuatan ku harta ku kesehatan urang mampu di mana syukur mampu kabeh eta juga maka urang di bahkan Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa tasawuf dibangun oleh 8 perkara. Yang pertama ada ingat kedermawanan. Tempatnya yang pertama. Kenapa kedermawanan dalam hal ini masuk ke dalam pilar tasawuf yang dikatakan Syekh Abdul Qadir?
sifat dermawan ini mengundang rahmat Allah. Dengan sifat kedermawanan ini sama dengan menolong agama Allah. Ketika kita menolong agama Allah, maka kita akan dikuatkan keyakinan kita. Nah, tapi jangan sampai ketika kita melaksanakan suatu amal, jangan sampai salah niat. Niatkan ketika kita mengerjakan suatu apapun amalnya, harus niatnya yang benar. Jangan begitu kira. Ketika kita belajar tariko, niatnya salah. Yang jadi ajengan, sebenarnya jadi ajengan najib teh. Sudah salah niat. Kalau sudah salah niat, capek sama. Maka dari awal mengamalkan apapun, niat harus benar terlebih dahulu. Ada satu hikayat itu adalah sejarah nyata. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia setelah prosesi panjang, saya ngambil singkatnya saja. Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia itu badannya harum, sengit badannya, karena terdampak dari wangi surga. Nabi Adam pernah berada di surga, kemudian diturunkan ke dunia, itu badannya harum. Maka terdengarlah kabar ini oleh satu binatang yang pertama mendengar, yaitu kijang. Kijang mencek. Maka kijang niat, saya ingin silaturahim dengan Nabi Adam. Niatnya silaturahim karena mendengar ada makhluk yang baru diturunkan ke dunia. Apa Nabi Adam tersengit apa? Maka si kijang ini silaturahim. Bisa bahasa binatang Nabi Adam silaturahim. Oleh-oleh di Nabi Adam naon? Si mencek ieu, si kijang ieu dikasih daun. Kasih daun. Dimakan. Maka setelah memakan daun itu, si kijang jadi sengit awakna. Sehingga sampai kalau mak kijang itu konon katanya kalau dimasak lemaknya minyak dari kijang itu wangi. Maka suka ada dengan kasturi kijang. Awalnya memang dari kijang, tetapi kalau sekarang ya tetap minyak bukan kijang, karena kijang binatang yang dilindungi. Di riwayatnya ada. Daging kijang itu wangi. Itu riwayatnya ada kan. Dulu yang binatang yang pertama zarah ke Nabi Adam itu kijang. Sehingga ketika pulang dikasih oleh-oleh, dikasih daun dari surga, dikasihkan ke kijang, dimakan oleh kijang, wangi. Nah, si kijang pulang, ketika pulang ketemu wedus. Tahu wedus? Mbak. Tanya, ngobrol. Jang, di mana Jang? Itu Jang yuk ada kijang. Jang, habis dari mana? Kau dari mana Jang? Aku habis jarah dari Nabi Adam. Jarah, ngapain jarah? Ya ingin jarah saja. Oh kenapa wangi badan kamu sekarang? Dikasih oleh-oleh Nabi Adam, dikasih daun. Hari itu mau saya kira jarah, sebenarnya saya ingin disini. Jarah si kambing. Jarah Nabi Adam. Sama, pulang dikasih oleh, dikasih daun disuka. Tapi beda. Ari memang begitu dimakan jadi bau badot. Oh sekarang itu bau lagi. Ari kijang masungin. Padahal sama-sama makan daun itu, sama-sama jarak ke Nabi Adam. Apa yang menjadi faktor yang membedakan? Salah niat. Ari kijang mah niatnya benar, silaturahim ibadah. Ari kambing mah niat datang ke Nabi Adam teh marah seungit awakna cenah masukana seungit tiga kijang. Teh salah. Jadi penting. Maka
Rasulullah SAW mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang yang beriman itu adalah lebih baik daripada amal. Karek niat lagi. Maka perbaiki itikat orang, paniatan orang perbaiki. Diajar dikir ulah niat hanya jadi wali kan. Diajar dikir ulah hayang niat jadi wali. Salah niat. Wali mah anugerah ti Allah. Bahkan di mana Allah rek memperkenalkan dirinya, memperkenalkan Allah yang mengangkat. Allah malingawi saeutik amal. Allah tidak akan melihat sedikitnya amal. Tidak peduli Allah melihat sedikitnya amal. Ketika Allah akan memperkenalkan dirinya, maka Allah akan membukakan dirinya kepada orang tersebut. Allah tidak mempedulikan sedikitnya amal orang tersebut. Itulah makanya jangan sampai salah niat. Walillah ya Allah yang tidak bisa dihayangkan. Maka dijelaskan yang saya sudah menjelaskan anu jadi faktor penentu jadi adalah wali sebelum guru. Ada hal seperti ini bukan tujuan. Tujuan kita belajar zikir adalah ilahi anta sudah kita belajar zikir kepada Allah. Nah, jadi tentang penyakit tahun ini, berarti bulan sekarang kita punya amalan tahunan. Cirian, Tewina. Cirian. Rebo terakhir bulan Sofar. Bulan Sofar. Rebo Kasan. Prakteknya biasa seperti berarti tidak ada sholat isti'anah. Adapun nanti mungkin bagaimana teknisnya nantilah tunggu aja. Biasanya kamu ada sholat itu sholat isti'anah tidak diganti dengan sholat wilayatil. Tapi nanti mungkin barangkali ada perubahan atau bagaimana tidak ketemu saya nanti. Kabar sesuai. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sampai kita merasakan amal tahunan bersama Ibu Agung kita. Ibu Bapak Jamal rahimahullah. Jadi tadi pentingnya niat itu agar kita ketika melaksanakan suatu amalia kita belok betul kita mengikuti orang-orang yang dalam hal ini orang yang sudah dididik oleh Allah, orang yang sudah benar di hadapan Allah. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya, wahai Ali, apa engkau melihat Tuhan? Kepada siapa engkau beribadah? Aku kepada Tuhan. Apa kau melihat Tuhan? Ya. Aku melihat Tuhan bukan dengan mata ini, dengan mata batin, dengan basyiro. Basyiro ini adalah pandangan batin yang sudah disinari cahaya kudsi, sehingga memahami hal-hal yang sifatnya non materi. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, laula rabbi ma araftu rabbi. Kalaulah tidak ada Tuhanku, aku tidak akan mengenal siapa Tuhan. Inilah yang namanya pendidikan batin. Kita juga sama dididik. Kita sudah. Jadi pendidikan agar hati kita mampu bermusyahadah kepada Allah. Jadi tahapannya itu kalau dari awal, nantilah insya Allah saya belum bahas tentang itu. Jadi tahapannya sebelum musyahadah itu harus mukasyafah dulu. Sebelum mukasyafah harus hakul yakin dulu. Harus ilmu yakin. Ada prosesnya tahapan ada. Nanti insya Allah selain lagi kesempatan saya harus membahas tentang itu. Karena pembahasan tentang ini kalau digabung campur dengan pembahasan ini nanti rada bingung. Karena membutuhkan daya tangkap yang ekstra hati-hati. Karena kalau tidak hati bisa salah untuk penangkapan. Disangkanya mukasyafah itu bisa melihat malaikat kibar lain.
Urang mah datang. Allah, aya nu gantung datang kau. Buka syabah gitu lain kita mah. Tipuan atau tipuan. Yang seperti mah heureuy eta mah tipuan. Muka syafah itu terbukanya pandangan batin kita. Nu tadina teu apal urang teh balik ka Allah apal balik ka Allah. Anu tadina urang teh ningali cau teh ngan katingalina cauna we ayeuna mah katingali cau teh tembus ka Allah na ningali kue teh tembus ka palili itu teh palili hudang puting modal komikser nyata papanasan tembus ka palili itu teh pedi curang sabar Mustafa tembus sama balik dengan nah maka inilah yang dikatakan pendidikan batin. Tidak akan terjadi pendidikan batin kepada seorang murid kecuali terlebih dahulu harus mendapatkan pembimbingan dohir dari ahli talqin. Jadi talqin dzikir teh alat pendidikan untuk kita, sehingga dengan talqin dzikir dibaca saja di situ di artikel yang saya baca. Dengan talqin dzikir merupakan pintu keberuntungan yang sangat luas. Karena itulah keterbukaan muhasabah di situ ada di artikel tentang kewajiban penting dalam thariqah bab atau pasal talqin dzikir. Bahas itu. Jadi keberuntungan sangat besar media pendidikan futuh muhasabah yang pada akhirnya akan mampu meraih akhlakul karimah dengan talqin itu. Maka berbagai pendidikan batin ini akan sulit diraih ketika yang tiga perkara tidak diperhatikan. Jadi intinya begini, ketika melaksanakan yang tiga perkara ini, maka pendidikan batin dari Syekh Mursyid akan mudah kita raih. Yang pertama, dengan cara senantiasa kita menjaga lisan, suntuk saum, berhenti mengurangi pembicaraan. Kenapa? Karena dampak dari banyak bicara ini berdampak kepada kerasnya hati. Orang yang keras hati sulit mendapat hidayah dari Allah. Ketika sulit mendapat hidayah dari Allah, maka kalituna akan senantiasa mengikuti hawa nafsunya, berangkat dari banyak bicara. Disabdakan oleh Nabi Isa, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah turisal qaswatal qaul. Janganlah engkau banyak bicara yang pembicaraanmu tidak membuat kamu ingat kepada Allah, karena sesungguhnya banyak bicara yang pembicaraan tersebut tidak mengingat Allah akan menyebabkanmu menjadi keras hati. Orang yang keras hati jauh dari hidayah Allah. Bahkan lebih jauh lagi, orang yang sudah jauh dari hidayah Allah kemungkinan akan mengalami kebangkrutan. Jadi upayakan agar kita bisa menjaga lisan. Jadi untuk meraih proses tahapan pendidikan batin itu salah satunya menjaga lisan. Karena kita menjaga lisan berarti menjaga hati. Orang yang keras hatinya sulit menerima petunjuk, menerima hidayah. Bagaimana akan mendapatkan pendidikan batin kalau sulit menerima petunjuk? Maka inilah tahapannya. Yang pertama adalah jaga lisan. Kedua, ketahui imam zamannya.
harus tahu siapa imam zamannya. Karena setiap zaman itu adalah ada imamnya. Maka termasuk orang yang berdosa, orang yang tidak mengetahui imam zamannya. Ditanya, Penci, saha imam zaman ayeuna? Imam zaman. Imam zaman itu Al-Gaus. Jadi kutub para musyrik kata imam zaman. Anu atqan nas fi zaman. Orang yang paling takwa pada zamannya, itulah imam zaman. Waliyamur eta teh bagi umat hukumna kudu apal, wajib apal. Saha imam zamanna? Karena ketika tidak tahu imam zaman, tidak tahu taifah, tidak tahu siapa orang yang memintakan ampun kepada Allah. Rasa maneh wae hirup teh. Padahal ieu teh ye tah turun hujan. Ku sabab Allah masih menghargai imam zaman. Jadina tatangkalan pelentungna cau ararasa eta teh hanya karena menghormati imam zaman. Hargaan pohon-pohonan tatangkalan baruahan eta teh ngahargaan imam zaman. Saya sumur aya harus tahu imam zaman. Ketika kita mengetahui imam zaman, bukan hanya mengetahui, ikuti imam zaman, maka pasti kita akan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiganya, amalkan tarekatnya dengan istiqomah. Itu pendidikan batin. Janji Allah, la istaqamu ala tariqah lasqanahum ma'an ghadaqah. Diibaratkan Allah ketika istiqomah kita berthariqah, Allah akan menurunkan air yang segar dan banyak. Air di sini bukan air itu saja, bukan. Kalau tafsir letter Lux Quran surat Jin ayat ke-16 itu artinya air yang banyak. Tetapi makna yang tersirat di balik yang tersurat itu, yang dimaksud air ini adalah rahmat Allah. Kemudahan dari Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah. Jadi ketika kita istiqomah di dalam menjalankan thariqah, Allah berjanji, aku pasti mengucurkan rahmat, mengucurkan pertolongan, memberikan kemudahan yang banyak. Maka pantas Abah Ano mengatakan fafihi fathu, fafihi talabu, fafihi khudul hawaij. Wa qala ta'ala inna dzikra awsa'il wasail. 3 bahkan. Jadi Abah Ana menjelaskan dengan zikir seseorang akan terbuka. Dengan zikir mau mencari apa ada di dalam zikir. Dengan zikir keperluan hajat-hajat akan Allah cukupi. Dan ketahuilah, zikir adalah perkara yang utama dari setiap urusan yang utama. Zikir adalah alat yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir adalah wasilah yang pasti yang mengantar manusia kepada Allah. Itu zikir. Bahkan zikir benteng dari pelindung dari neraka, benteng dari godaan setan, menyembuhkan dari berbagai penyakit nifaq. Ciri kuatnya iman. Yang pertama, zikir adalah
ciri dari kuatnya iman. Kenapa kuatnya iman? Cirinya dikir. Karena ketika lepas dari dikir, imannya lemah. Ciri imannya lemah. Cirinya, ciri iman lemah. Ada kegelisahan, ada kegalauan, stres, nabe, galau. Mereka itu terjadi. Ciri lemah itu. Nanaon ambak nanaon dengan emosi itu ciri lemah iman. Itu ciri lemah iman. Sebab orang yang kuat iman tadi yakin ke Allah. Bahkan Sayyid Ibnu Athaillah menjelaskan dalam bahasa orang nak gila bahasa Sundana. Tong sok mikiran bebeakan perkara geus dijamin ku Allah. Tapi nukul dipikirkeun maneh ibadah sing bener ka Allah. Tong mikirkeun bebeakan beak energi pikiran perkara geus aya jaminan ku Allah. Tapi jadi perlu dipikirkeun anjeun ibadah ngabdi ka Allah sing bener ibadah. Apaan orang mah kita sakitnya dibina ku dikirnya, sakitnya dibina ku dikir, kamu tadi dibina ku dikir. Lumayan ya perubahan. Dulu mah sholat asar ke maghriban, sholat maghrib hampir isya, sholat isya sare. Ayeuna mah mending. Walaupun kadang-kadang masih kena ayah kadang-kadang teh kokor kagok masalah gitu tak itu orang diajar. Kata Ibnu Athaillah, jangan habiskan energimu untuk memikirkan hal-hal yang sudah ada jaminan oleh Allah. Tetapi yang harus kau perlu pikirkan adalah bagaimana cara mengabdimu kepada Allah. Diomekeun teh ade, cara urang ngabakti ka Allah diomekeun. Nu tadina akhir waktu harus berupaya menjadi awal berupaya. Urang ge diajar, Bu, saya juga sedang belajar, bukan berarti bisa. Bukan berarti saya sudah belajar. Ayeuna mah lamun salat akhir teh ada aya teh kurang baik we. Kesel. Tapi lumayan eta teh geus mulai cager eta teh lamunan salat akhir waktu masih kene hare-hare kenan saja berarti gering kene. Ada tes nih kartos lamun masih akhir-akhir salat teu ngarasa salah, mengakhir-akhir ibadah tidak merasa bersalah, masih tenang-tenang saja. Salat duhur jam 2:30, salat duhur jam 2 masih kene hare-hare. Berarti kita masih sakit. Karena apa? Allah memanggil hayyal falah, hayyal falah, hayyal shalah, buru-buru. Hayyal falah, anu salat datang dipanggil tilap bakal menang. Keuntungan. Jadi orang teh kita keur diajar hayang sehat tina penyakit taun naon teu ecreug jeung segala naon. Teu balik ora bener ora genah. Gak mudeng. None maksudnya ora ento. Gemblung. Nu teu alecreug. Nyebut kieu teh panggil. Kang, kunaon teh salat Jumat? Wae hareup kayak kene Jumat mah kitu kane. Aduh.
Jadi tahapanana supaya pendidikan batin bisa diraih yang pertama adalah menjaga, kedua saya ulangi, agar pendidikan batin bisa kita raih sehingga batin kita menjadi sehat, tercerahkan, banyak sekali nanti terobosan-terobosan. Yang pertama adalah harus senantiasa menjaga, yang kedua mengenali imam zamannya. Sehingga dengan kita kenal dengan imam zaman kita datang kepadanya mohon bimbingan. Yang ketiga, mengamalkan tariqahnya dengan istiqomah. 3 tahapan ini adalah agar kita mampu meraih bimbingan batin dari hakikatnya dari Allah, tapi syariatnya dari guru kita. Karena dengan tahapan kita laksanakan ini pasti akan dirasakan percepatan, akselerasinya akan terasa. Setelah mengamalkan zikirnya, sholatnya, khatam, akan terasa percepatan perbaikannya. Salah satunya itu ketika sholat rada akhir kayak terus kurang-kurang itu artinya sudah mulai sembuh. Seperti misalnya ada jalan gelo, cek tehnya teh gelo ya saya ngambek gelo gagak bang mana gelo katanya berarti uing teh gelo kene lamun disebut kamu gila ya, lu yang gila berarti orang teh gelo ke. Tetapi kalau lu gila ya, alhamdulillah ya saya dulu gila tapi hari ini sudah agak mendingan, sembuh sedikit. Lu kenapa sholat akhir waktu terus? Emang masalah buat lo? Gelo lu gitu teh. Orang gila. Apa gitu? Hei, kenapa sholat akhir waktu terus? Memang masalah buat lo? Sok aja gitu. Lamun di elingan teh, hei, kenapa sih sholat akhir-akhir? Memang merugin lo? Memang masalah buat lo? Ini sakit pak. Ini kondisi sakit coba. Sakit jiwa. Sholat subuh jam 6. Ngomong nak, aduh saya kesiangan, sholat subuh jam 6. Berapa kali? Tiap hari jam 6. Kita mereka kesiangan gitu mah. Kita mah kebiasaan. Ngomong dengan saya nggak bisa alasan pak. Saya tanya, aduh saya sholat subuh kesiangan. Jam berapa sholat subuh kesiangan? Jam 6. Berapa kali kesiangan? Tiap hari kesiangan. Lagi kesiangan terus tiap hari mah. Kalau kesiangan sekali-kali kesiangan. Tiap poe sholat subuh jam 5:30 malah kesian kebiasaan eta mah. Sakit. Gemblung. Wong gemblung. Bener deh wong gemblung. Sakit. Itu tahun itu. Ayeuna mah apal sudah belajar tarekat, Pak. Dulu mah belum sebelum belajar tarekat, hal seperti itu tidak tahu bahwa ini suatu penyakit. Rasanya benar we. Yang penting sudah menggugurkan kewajiban, sholat sudah berarti beres. Betul. Dulu kan seperti itu. Pengalaman kata. Lamun geus sholat geus cukup we, teu kudu yang lain-lain sudah beres. Apakah dengan sholat cukup? Saya punya hikayat. Ada seorang hamba Allah yang diberikan umur panjang, hampir 200 tahun.
lupa di zaman wali siapa itu. Panjang beliau paling. Dan izin Allah selama umur hidupnya itu dipakai ibadah, tidak pernah dipakai maksiat, dipakai ibadah kabehan. Sehingga ketika berpulang ke rahmatullah, Allah menyampaikan begini, hei Fulan bin Fulan, silakan kamu masuk surga dengan rahmatku. Kata Allah, silakan kau masuk surga dengan rahmatku, silakan. Protes, ngacu interupsi ke Allah teh. Aya naon? Interupsi. Saya tidak mau masuk ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Apa artinya saya ibadah seumur hidup? Protes. Apa artinya saya ibadah seumur hidup dipakai taat kepadamu, tetapi engkau mengatakan silakan kau masuk ke dalam surgaku dengan rahmatku. Aku tidak terima ya Allah. Mana keadilanmu? Kalau begitu engkau tidak adil. Oh, jadi engkau mau adil? Ya, aku mau keadilan. Baik, malaikat hitung nikmatku yang berikan, hitung dengan ibadah yang dilakukan, hitung semuanya. Jadi kalau keadilan Allah, lamun berem-berem, lamun hidup, tidak ada toleransi, itu keadilan Allah, sifat al-adil. Dihitung. Ternyata ibadah 200 tahun untuk menebus nikmat satu mata, bisa melihat, masih belum cukup. Maka hei hambaku, perhatikan olehmu, berapa banyak nikmat yang aku berikan. Ayat itu dipakai di surah Nun. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Allah kita nggak bisa. Semua sudah aku berikan. Niscaya kalau engkau menghitung-hitung nikmatku, engkau tidak akan mampu menghitung nikmatku. Engkau mengatakan keadilanku, aku berikan keadilan. Satu nikmat mata dari dengan penglihatannya. Ketika dihitung ibadah 200 tahun, belum cukup wahai hambaku. Apakah engkau mau protes? Di situ langsung nangis. Nyanggup cerik, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Kalau begitu aku akan menurut apa yang kau sampaikan. Aku masuk ke dalam rahmat. Jadi ternyata orang teh kikiran teh keur nungguan rahmat. Wabtagina fadla minallahi wa ridwan. Ali manakim teh, yeuh dengekeun yeuh. Buka celina. Ali manakim teh keur mukakeun rahmat Allah. Pasti lain mudah-mudahan ya mah. Manakib itu untuk membukakan rahmat Allah dan berkah dari eta kata Nabi, sabda Nabi Muhammad, zikru sholihin tamsul rahmah wa tasul barakah. Memperingati, ngemut-ngemut orang-orang soleh itu adalah untuk meraih rahmat Allah dan membukakan pintu keberkahan. Rahmat Allah. Saya sudah menyampaikan, amal ibadah kita tidak pantas, tidak layak di hadapan Allah. Hanya karena Allah tutupi, hanya karena sifat satar Allah diberikan kepada mursyid, mursyid menutupi kepada kita, sehingga ibadah kita akhirnya ada apresiasi dari Allah, ada penghargaan dari Allah. Kalaulah tidak ada sifat satar dari guru, hakikatnya dari Allah, ibadah kita tidak akan ada yang layak diterima di hadapan Allah. Laula jamilun sirkahu lam yakun amalan di akhlal qubur. Kalaulah tidak ada penutup yang sangat indah dari guru, dari mursyid, dari Allah, hakikatnya niscaya tidak ada satu orang murid pun yang pantas diterima amal ibadah yang dapat Allah. Caca di kabehan. Ya, kita bersyukur. Hari ini kita sudah mengenal imam zaman, sudah bertemu dengan imam zaman dan menerima bimbingannya. Maka mari kita sama-sama tingkatkan hikmat kita, tingkatkan adab kita kepadanya. Karena hikmat dan adab ini adalah menjadi wasilah dibukakannya pintu keberkahan
Subhanahu wa taala mulai barokah dalam umur kita. Amin ya rabbal. Semoga sahibul bait khususnya umumnya kita semua yang hadir, apa yang dihajat, apa yang kita citanya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, ada dalam ijabah kabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya Allah, bismillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.